Ya, teman-teman, hari ini masih di hari libur ya, tanggal 27 bulan 10. Dan ini bagian ke-8, teman-teman ya. Baik, kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Mungkin ada sebagian yang belum bisa diupdate, ya mohon maaf aja ya. Nanti mungkin kebagian lah ya, mudah-mudahan kebagian ya. Mumpung saya lagi waktu luang, teman-teman ya. Nikmati waktu luangnya sebelum nanti masa sempitnya datang. Jadi kita akan menikmati keluangan waktu ya teman-teman, apalagi luang waktu sama keluarga gitu teman-teman ya, sama hal yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung saja ya. Yang penting teman-teman, sebenarnya kalau saham itu ya kebalikan kepada dasarnya, boleh di bawah jual di atas ya. Ataupun istilahnya belum tahu di bawahnya ataupun belum tahu di atasnya, kita sambil berobat jalan aja teman-teman ya. Baik, ada Kobex ya. Oh, sebelum begini teman-teman, informasi dulu deh. CPRO kan mau istilahnya mau hitung harga wajar ya. Nanti ya kita akan hitung harga wajarnya untuk CPRO sama GTSI. Mungkin nanti juga akan kita hitung. CPRO udah mulai di up ya. Coba GTSI ini informasi aja ya. GTSI juga udah keluar katanya LK-nya, nanti akan kita hitung juga sama-sama ya. Ini GTSI itu ya. GTSI lagi ada pungutan teman-teman dari bandar Porennya ya. Ada 33 jutaan, lumayan ya. Nanti kita akan hitung ya antara CPRO sama GTSI ya. Kita lakukan keuangannya. Nanti kita akan hitung. Baik, itu sebagai informasinya. Dan untuk update sahamnya kita KOBEX ya. Kobexindo Traktor. Untuk yang pertama, ini baru dibahas teman-teman ya. Baru dibahas, bisa teman-teman sendiri lihat potensinya bagaimana. Nah, ini teman-teman terlihat jelas di sini ada si kepala merah teman-teman. Nah, di 221-nya ada, terus di angka 200-nya juga ada ya. Ini open gap terus teman-teman, open gap bawah. Nah, hati-hati aja area gapnya teman-teman di angka 154 ya. Nah, kalau sekarang kan lagi mulai di bawah candle di bawah MA 10 teman-teman ya. Makanya hati-hati aja, ini juga udah meninggalkan gap. Kalau dia meninggalkan gap ya, artinya mau ke atas. Jadi ke 200-nya kemungkinan bisa kejemput, bisa. Terus ke angka 220 juga bisa ya, udah saya kasih kepala merah. Nah, ini cuman hati-hati aja ke area bawahnya, ke angka 155-nya. Informasi untuk isian tanggal 25-nya udah diisi teman-teman sama Bandar Poren ya. Bandar Poren ada CC bagus teman-teman, kalau CC yang masuk bagus. CC ngambil 15,3 juta atau 758. Dia juga sambil cicil hemat sambil jualan ya. Jadi ngambil 15 juta, jual 3.500.000 atau ya sekarang sisa tinggal 11 juta atau 618. Lot lagi kecil ya. Coba nih untuk bid dan opornya kecil enggak? Oh, kecil dia bid dan opornya teman-teman, jadi tidak terlalu signifikan ya, untuk tidak jumbo-jumbo lah. Ya, jadi cenderung dia tipis-tipis ya. Jadi mudah diangkat, mudah dikeluarkan juga. Jadi untuk callback itu ada isian teman-teman dari Bandar Porennya. Kita cek untuk posisinya. Posisinya seperti apa? Kita akan lihat. Iya sih, kita hilangkan. Ini kemarin udah menyentuh over ya teman. Untuk jangka pendeknya udah menyentuh over. Untuk 3 tahun coba lihat. Untuk 3 tahun masih murah teman-teman. Artinya untuk jangka panjang bisa masih murah lah. Ini udah bikin step 1, step 2, step 3, step 4 ya. Jadi kemungkinan ke atasnya ada teman-teman ya. Ditandai dengan adanya si kepala merah ini. Jadi walaupun isinya udah over, udah mahal, sekarang agak mahal dikit gitu ya. Nah, teman-teman tinggal itu sendirilah, berpikir sendiri bagaimana kelanjutannya. Karena kalau dari saya kan cenderung kalau jangka pendeknya lagi mahal. Cuman kalau jangka panjangnya ini dalam posisi murah, artinya masih ada kesempatan mau bisa ke angka sini teman-teman, ke angka 266 atau enggak ke angka 413-nya, yaitu berdasarkan standar harganya di sini teman-teman untuk jangka waktu 3 tahunan.
Untuk 5 tahunan coba lihat. Untuk 5 tahunan juga sama, lagi murah. 10 tahunan juga lagi murah. Jadi ada kesempatan mungkin ke harga pucuk gitu ya, ke 623. Tapi jangan terlalu istilahnya jangan terlalu atas banget lah di 415. Kalau mau istilahnya callback pingin ke angka tinggi, kita harus punya beberapa RDN teman-teman. Pertama, RDN yang satu mungkin jatahnya ke angka 264 kalau beli sekarang contohnya. Simpan lagi RDN satu lagi bisa ke angka sampai sini teman-teman, 420 ya. Kalau istilahnya tidak turunkan, yang sebagian RDN sudah mendapat keuntungan karena biasanya suka mengikutin sejarahnya teman-teman ya. Suka mengikutin sejarahnya, berarti sejarahnya sampai sini dulu. Nah, nanti ini mau sampai mana secara garis besarnya seperti apa gitu ya. Apalagi waktu tahun berapa ini? Ada tahun 2020 berarti ada momen di sini teman. Momen apa? Momen Covid. Jadi standarnya itu ya di sini teman-teman ya 258. Makanya yang istilahnya yang Covid ini harus ada istilahnya peristiwa yang memungkinkan orang itu trading gitu dah. Seperti itu. Jadi bisa mungkin ke arah yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau standarnya ya mungkin di angka 300-an gitu kan. Itu standarnya istilahnya. Jangan terlalu jauh-jauh ya. Nah, teman-teman mungkin seperti itu informasinya, bahwa si bandar foreign sekarang lagi udah mulai ngumpulin di atas, tapi si bandar lokal sudah mulai keluar dikit-dikit ya. Oke, untuk callback seperti itu teman-teman. Terus kita akan ke Wika ya. Wika Wijaya Karya ya. Wika ya, ini harga wajarnya kuartal 2-nya untuk PR rasionya negatif, PBB-nya 198, sekarang udah 300-an. Artinya kalau berdasarkan kuartal 2 ya sekarang lagi mahal banget. Cuman kita kuartal 3-nya tinggal tunggu aja teman-teman. Kita siapa tahu tuh kuartal 3-nya bagus ya untuk PBB, harga wajar berdasarkan PBB. Nah, teman-teman untuk Wika kita lihat dulu untuk posisi sekarang dalam 1 tahunan berada dalam over value yang lagi mahalnya teman-teman. Kita lihat untuk 3 tahunan dalam posisi agak murah. Jadi harga tengahnya di 600-an. Ini lagi di angka di tengah-tengah antara paling murah, ini murah, ini baru harga standarnya. Jadi kalau untuk jangka panjangnya masih dalam posisi murah teman-teman, tidak terlalu mahal. Kalau untuk sampai 5 tahunan gitu ya, jangka panjang banget, mungkin murah banget untuk sekarang itu. Jadi kemarin sudah dulu pernah tahun berapa tuh? Bulan Juni pernah menyentuh harga 57, sekarang lagi mau dikerek ke angka 550 mungkin untuk ke harga under value-nya. Nah, tapi untuk jangka pendek ya teman-teman lagi over value-nya, dia tunggu koreksi aja. Untuk jangka panjangnya ya kalau boleh sekarang ya masih ada kesempatan ke angka 604. Kemungkinan turun ada kemungkinan turun teman-teman. Karena di sini kan secara tahunan istilah jangka pendeknya lagi over value ya. Jadi sampai mana penurunannya kita tunggu sampai 345, mudah-mudahan dikasih. Kalau nggak sampai ke 258 ya. Kenapa di sini ada gap? Terus ini juga ada si ekor hijau di 180. Apa bisa ke sana? Bisa jadi ke arah sana, ke 57 aja bisa gitu kan. Ya mudah-mudahan, tapi tidak sampai situ ya teman-teman ya. Sampai sini aja lah. Sampai 263-an ya. Ini target sebenarnya udah tersentuh sama yang namanya si shadow ya, si shadow. Cuman saya bilang ya kalau shadow mah belum kesentuh, saya bilang lebih baik kita nunggu bodinya aja kesentuh. Secara MA sekarang lagi posisi downtrend teman-teman ya, lagi posisi di bawah MA 10-nya. Jadi hati-hati aja, bisa menurun ke angka 352. Kalau 352 tidak ketembus artinya dia mau menyuntaskan PR-nya dulu di 352. 352 sudah tuntas, apabila mau melanjutkan penurunan bisa ke angka 263-nya. Tetapi apabila di sini ada pantulan dan MA10 udah mulai di bawah, kemudian akan ke atas. Kita lihat untuk sininya, apa ini si kepala merah? Ya, ini si kepala merah teman-teman. Artinya dia mau melanjutkan ke atas, cuman tinggal sabarnya saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan adanya si kepala merah ini bisa menandakan si Wika ini mau ke atas. Cuman sekarang lagi posisi mahal. Jadi tunggu aja koreksi teman-teman ya. Kalau mau ngambil tunggu koreksi. Kalau jangka panjang masih punya kesempatan ke harga 600. Itu kalau jangka panjang. Ingat ya, jangan mentang-mentang jangka panjang boleh sekarang kok kagak naik-naik. Namanya juga jangka panjang teman-teman. Jadi teman-teman gak bisa nunggu sehari 2 hari, ya udah tunggu aja. Nanti turun lagi, ngambil lagi. Buat apa? Buat menentukan harga terbaiknya.
udah nggak turun-turun nih, ya udah tunggu aja, tinggal tunggu profit. Tapi ingat kalau jangka panjang teman-teman, jangan sampai gara-gara nggak naik-naik kesel udah 1 tahun cuman berkutat di situ aja, tiba-tiba udah malas jual aja. Nah itu tujuan investasi teman-teman tidak berhasil. Kalau ingin investasi jangka panjang, jangan gara-gara nyangkut. Makanya ketika investasi jangka panjang tentukan dulu emitennya apa, bagian dividen enggak. Jadi ketika dia ke bawah juga, saya mau niat investasi kok, tiap tahun dapat dividen. Ketika dia ke bawah, ambil. Ketika dia ke bawah lagi, ambil lagi. Ketika dia ke atas, biarin. Yang penting target kita tercapai. Apabila target kita sudah tercapai, contohnya saya ingin target di angka 100% gitu kan. Ya udah, tinggal ukur aja dari bawah sampai ke atas di harga berapa 100%-nya. Disitulah kita take profit ya. Jangan sampai kita niatnya investasi, malahan turun dikit ngeluh, naik dikit galau. Jadi teman-teman mau bagaimana gitu kan? Atau niatnya scalping malah investing, dah nanti juga kejemput, kok nggak kejemput-jemput, cut loss. Jangan sampai gitu teman-teman ya. Niatkan dulu dalam hati teman-teman, saya di emiten ini mau apa? Contoh saya di emiten ini mau jangka panjang, ya udah jangka panjang. Di sini mau swing aja nih di emiten ini, di sini mau scalping aja, maka tentukan seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Ada toba teman-teman, ada toba. Ini toba nih. Toba. Jadi kita punya toba. Toba, wah, toba udah keren teman-teman nih. Toba udah keren teman-teman. Garis yang saya gariskan sudah ketembus, kita hapus teman ya. Dan dia meninggal. Ini garis apa ini? Ini juga udah ketembus, kita hapus ya. Pokoknya yang ketembus kita hapus. Ini belum ketembus ya, jangan dihapus. Ini juga belum ketembus, jangan dihapus. Jadi teman-teman, ini posisi toba lagi posisi keren ya. Kerennya apalagi ke atas, MA10 udah mulai di bawah candle. Dia juga sudah ngasih tanda mau ke arah atas. Di sini ada si kepala merah, artinya kalau dia udah ada si kepala merah, suka saya bahagia nih teman-teman. Ketika MA10 masih udah di bawah candle dan menandakan ada si kepala merah di atas, kemungkinan ke atasnya ada ya. Ini juga nih udah mulai bukan. Nah ini nih yang 723-nya ya. Nah untuk jeblosannya 537-nya kan belum ketembus, ya biarin aja. Selama MA10-nya masih di bawah candle, artinya dia mau uptrend. Tapi ketika dia udah mulai di atas candle, nah kita tunggu di sini teman. Jadi kalau lagi uptrend, biarin aja uptrend teman-teman ya. Juga MA200-nya udah masih jauh teman-teman ya. Kita lihat posisi toba. Jadi teman-teman terserah teman-teman ya mau ngambil jangka pendek, jangka panjang sampai jangka jauh. Ini kemarin toba tanggal 24 itu ada pengambilan teman-teman ya, dari pengambilan dari bandar foreign ataupun lokal. Jadi bandar lokal dan foreign cenderung kompak ya. Per hari ini dulu deh, per hari ini ada pembuangan ya dari si AK untuk foreign. Lupa lagi foreign. Teman-teman sebentar ya. Jadi untuk toba lagi dibuang sama domestik ya. Domestik ada si IN, ada CP, ada YP, tapi ada yang nerima ya si AJ, si AI, si IP. Ini broker-broker yang nerima juga broker-broker yang biasa ya. Kalau biasa-biasa kan mungkin ada PD, mungkin gitu ya, ada CC juga biasa gitu. Tapi kalau broker-broker kayak AZ, AI itu kadang-kadang mereka bagian daripada di luar bandar, cuman dia berlaku sebagai bandar juga gitu kan. Nah, untuk kita gabungkan dari tanggal 20 maaf, sorry teman-teman. Tanggal 25 ya. Sorry. Saya ralat ya. Saya ralat. Kita hitungin dulu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Ini kurang stabil internetnya, teman-teman. Nah, kita kesini dulu deh. Kemarin sempat ke over value-nya teman-teman ya, di harga mahalnya di 677-nya. Nah, sekarang lagi coba koreksi gitu ya. Dia lagi menuju ke atas lagi. Yang mudah-mudahan ke 675-nya bisa ketembus lagi ya. Kita lihat untuk jangka panjangnya dikit. Nah teman-teman, untuk jangka panjang juga lagi mahal teman-teman ya. Harap hati-hati aja. Tapi untuk jangka waktu panjang banget lagi posisi murah. Artinya teman-teman harus nyimpan agak panjang dikit nih gitu ya perjalanan. Soalnya lagi jangka menengahnya. Sorry sebentar. Aduh, ini internet saya kurang baik. Sorry. Saya ulang ya. Ini 1 tahunan mungkin agak mahal dikit ya. Untuk 3 tahunan murah teman-teman. Untuk 3 tahunan murah, artinya kalau disimpan agak lama dikit bisa kemungkinan ke harga 1100-nya ya. Untuk 5 tahunan juga sama
mungkin akan menuju ke 1100-nya untuk 10 tahunan. Nah, 10 tahunan juga sama teman-teman. Di sini tahun berapa? Ini rata-rata kenaikan tahun 2022 teman-teman. Jadi kalau tahun 2022 itu kan masa-masa Covid, teman-teman. Jadi 2001, 2020, 2022, 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, 3 tahun ini adalah masa-masa keemasannya saham gitu ya. Apa kalau pingin kesana lagi, teman-teman, harus ada apa lagi gitu pencetusnya yang membuat orang-orang itu bisa trading lagi. Makanya lebih baik teman-teman tidak usah ke atas ya targetnya, karena ini masa-masa Covid ya. Bisa jadi cuman gak usah ke atasnya dulu lah, mendingan targetnya mungkin agak panjang dikit ke 1000 gitu, boleh gitu ya. Atau enggak 1000. Ini kan di sini normal teman-teman. Angka sini normal nih. Tahun berapa nih? Tahun 2021 itu masih Covid. Pokoknya 2019, 2020 itu maaf, masa-masa kemasan daripada saham gitu ya. Tahun berapa ini? Nah, 2018 aja. Nah, 2018 itu sekarang lagi di masa mana lagi benernya di sini gitu nih, 2018. Ini kan belum terkontaminasi sama pandemi-pandemi ya di sini. Mungkin targetnya di sini aja teman-teman ya. Cuman ada cumannya, bila mana dikasih kesempatan ke harga atas ya bisa teman-teman ya. Mungkin ya pingin mengulang lagi kejayaannya bisa gitu. Ini tahun berapa ini? Tahun 2022. Makanya saya pikir sih kita tunggu aja lah untuk istilahnya koreksinya agak mungkin kalau ini mau naik ya silakan naik, akan menguji lagi ke harga 719-nya atau enggak ke 776-nya. Tapi mudah-mudahan seperti itu. Kita tinggal lihatin aja perkembangan dari PMA-nya aja teman-teman. Kalau MA 10-nya masih di bawah berarti dia mau melanjutkan kenaikan gitu ya. Terus dia isian juga masih si Banar Poren ataupun si Banar Loka juga cenderung ngambilnya banyak. Artinya mereka ngambil banyak gitu. Jadi pengeluaran sedikit tapi ngambilnya banyak. Di sini ada si AZ, ada si AI gitu. Kita coba untuk Porennya ada siapa? Ada si BB ya, si BB bagus teman-teman. BB itu bagus, AK juga bagus, ZP juga bagus, apalagi CC bagus ya. Ini harga 2600. Kalau dia 600 kan mungkin hak dari BB, AK, ZP itu beda-beda lagi dengan CC. Kalau CC kalau di bawah 100 masih oke teman-teman ya. Ini untuk harga wajarnya di harga 796, 790, artinya lebih baik teman-teman ya tidak jauh daripada ini aja, 796, 800 lah gitu ya. Nggak usah muluk-muluk gitu kan. Atau nggak berdasarkan lurus PR rasio 583 gitu. Saya aja menarikkan hanya ke angka 782. Tapi kalau market ingin kehendak ke harga istilah paling tingginya ya bisa jadi ke arah situ teman-teman ya. Kita harus mencoba lagi untuk ke depannya. Apakah ini akan bisa mencapai ke harga 1700 waktu Covid gitu kan? Atau hanya dinormalkannya aja. Kalau dinormalkannya di angka berapa nih? Kalau dinormalkan ya mungkin di angka sekarang sudah mulai udah di sini gitu ya, waktunya turun gitu kan. Kalau enggak ke harga ini aja di atas sedikit dah 796, kalau enggak di angka 800-an lah gitu, 800. Mudah-mudahan ke arah situ teman-teman ya. Tapi kalau ke 1200 silakan aja, itu hak prerogatif daripada bandarnya gitu kan untuk tobat. Maksud ada Eci. Ada Eci. Ini kalau Eci tidak ada pertanyaan apapun ya. Posisinya kemarin lagi dibongkar sama Bandar Lokal ataupun Poren, dua-duanya ngebongkar. Nah, sekarang tanggal 25-nya udah mulai ada isian lagi. Kita cek untuk Porennya ada kakak ngambil 6.000 juta, 6.000 juta. Ambil 6 jutaan ya, atau setara dengan 246 lot. Terus CC lu ngejual. Nah, itu lokalnya siapa yang ngambil? Lokalnya ada si NICCMG ya. Ini cenderung kayaknya tipis ya, beda nomornya tipis ya. Coba lihat dulu deh sebentar ya. Enggak terlalu tipis aja. Oh tipis teman-teman, hati-hati aja. Kalau bid dan over tipis dia gampang di up, gampang di gejretin ya. Nah ini teman-teman lihat posisi 232-nya dia sudah membentuk seekor hijau. Target saya itu ke 290, artinya ini sebenarnya udah tercapai gitu ya sama shadow, tapi lebih baik tercapai sama body. Jadi ini bodinya belum tercapai, bisa ke 290 teman-teman ya. Ini
si kepala merah juga ini sudah terlewati sama shadow tapi belum tercapai sama body, artinya masih bisa ke atas teman-teman ini ya. Cuman hati-hati aja area daripada 231-nya karena ini adalah si ekor hijau biasa suka turun. Kita lihat posisi untuk Eci ya, Eci kita lihat posisi. Kita lihat posisi si Eci untuk 1 tahunan deh. Untuk 1 tahunan murah teman-teman, lagi di harga sideway-nya, artinya lagi di harga beberapa kali dia menyentuh support 1 2. Ini mungkin ketiga kalinya dia berhasil menembus ke 257-nya dan mungkin akan menuju ke 268-nya ya. Harga tengahnya di angka 276. 276 itu di harga atas target saya. Terus ini untuk jangka panjang dalam posisi murah banget. Artinya kalau teman-teman di angka di itu mungkin untuk jangka panjangnya gitu ya bisa menembus ke angka 400-an lah, kalau enggak ke angka 595 asal jangka panjang ya. Ini juga tahun berapa lagi nih? Kadang-kadang tahun-tahun itulah tahun-tahun. Nah, ini mungkin udah mulai stabil di harga di bulan Juni ya. Nah, oke diturunin lagi, maka ketika bulan Juni kan ketika Covid itu ya. Nah, di 437 bisa kecapai teman-teman. Saya pikir karena bulan Oktober tahun 2023 adalah masa-masa udah pandemi jadi endemi gitu. Artinya udah mulai normal kembali, cuma lagi menata kehidupan bermasyarakat gitu ya. Jadi ke angka situ mungkin bisa teman-teman ya. Jadi ini untuk ECII ini dalam posisi murah banget untuk jangka panjangnya. Untuk jangka waktu 1 tahunan atau jangka pendeknya juga masih murah, masih ada target ke angka 276 ya. Mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan seperti yang saya perkirakan bisa ke angka 290 berdasarkan target si kepala merah. Cuman hati-hati aja area di 231-nya. Dan sekarang lagi ada pengambilan dari bandar lokal ataupun poin tapi sedikit, tapi mudah-mudahan dengan sedikitnya itu bisa memberikan ruang atau bisa memaaf harga ya. Oke, Eci lanjut. Ada Akra. Kita lihat Akra. Kita lihat posisi Akra. Jangka pendeknya, jangka pendek dalam posisi sekarang lagi murah teman-teman, 2 kali menyentuh 1 2. Ini yang ketiga kalinya di harga santainya, di harga murahnya di 1.400-an ya. Ini lagi harga murahnya untuk jangka pendek. Kita ke bawahin lagi. Segini aja cukup lah. Nih teman-teman, target tanggal 28 bulan 8 belum tercapai, hanya tercapai sama shadow ya, hanya sama shadow saja. Nah, mudah-mudahan si akar bisa tercapai sama sekarang ya, untuk tarikan yang sekarang. Tapi kalau teman-teman sebenarnya saya juga suka bilang, ketika target contohnya 1650 turunin sampai 5 tik ya, 5 tik ya, atau enggak 2 atau 3 tik lah. Jadi pas teman-teman jangan sampai pas di 1600-nya gitu kan, 1650 berarti turunin tuh sekitar 5 tik, berarti 1600 555 40-an ya, 40-an. Jadi kalau sebut 40 itu ya masih kekejar teman-teman ya. Cuman kemarin mungkin langsung digejretin ke bawah ya. Ya, ini target harus dilewati 1600, artinya udah terkonfirmasi mau ke 1600 lagi ya. Ini dengan kepala merah. Ini juga kepala merah. Artinya ini lagi di bottomnya. Ya, mudah-mudahan tidak dijebloskan gitu kan. Soalnya waktu di bottom di sini juga sama dibuang sama bandar lokal sama foreign. Cuman bedanya kalau di sini ngambilnya dari bawah, kalau di sini dari atas. Artinya mereka punya barang di atas ya. Bedanya antara di sini teman-teman nih, dia ngebuang dari atas ke bawah, lalu ngambil lagi dari bawah. Kalau yang sekarang mereka udah punya di atas, si bandar lokal atau foreign punya di atas. Jadi harga udah punya di atas, dikebawahin lagi. Nah, dia lagi ngejual kan di bawah, tapi udah punya barang di atas gitu kan. Intinya apa? Intinya mereka juga mau ngambil dari atas. Jadi mereka masih punya barang di atas teman-teman ya. Jadi mereka mau average lah, istilah mau average gitu. Cuman ya average mereka dengan kita beda lah teman. Walau sekarang kelihatan dia jualan di bawah, padahal dia punya barang itu bukan dari harga sekarang aja gitu ya. Bukan dari barang istilahnya, bukan dari waktu harga ini. Mungkin mereka punya barang yang diangkat di sini teman-teman ya, mungkin yang angkat di sini ya. Karena mereka punya bandar itu akunnya emang bukan akun.
brokernya sama, cuman akunnya bisa ratusan ya, bahkan ribuan kali. Nah untuk sekarang untuk Akra lagi ada pembuangan dulu teman-teman, makanya hati-hati aja pembuangannya. Ini juga belum menyentuh secara body ke 1400-nya, tapi sudah di bottomnya teman-teman ya. Terserah teman-teman itu mah ya. Mereka posisi bandar ada di atas ya, barangnya. Nah ini walaupun ada pembuangan tapi tidak signifikan. Beda dengan pengambilannya, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran ya. Sama si bandar lokal juga ngambilnya banyak tapi pembuangan sedikit ya. Jadi ada kemungkinan ke atas, ada, tunggu aja si MA10-nya mulai di bawah candle. Jadi kadang-kadang kalau begini yang kedua kan langsung di up. Nah kadang-kadang yang ketiganya nih suka punya strategi lagi gitu kan. Di sini dua kali si bandar juga punya strategi gitu, kecuali kalau bandarnya mau gitu kan. Di sini kan ada corporate action, di sini kan ada dividen. Di sini juga mungkin mau menutup sesuatunya gitu kan. Ya teman-teman, jadi si Akra masih punya kesempatan ke 1600. Kita cek untuk jangka panjangnya bisa ke angka berapa. Ini kan lagi ke jangka panjangnya. Nah kalau jangka panjangnya sekarang lagi posisi mahal teman-teman. Jadi hanya bisa dibatasi sampai 1700 untuk jangka panjang sedang. Jangka panjang banget juga sama, ini dalam posisi mahalnya tapi lagi posisi uptrend ya. Nah teman-teman, terserah teman-teman tuh sekarang 10 tahunan lagi posisi uptrend ya. Mungkin mau, kalau dia membentuk gunung ini harga tertinggi ya, tiap tahun dia punya harga tertinggi teman-teman. Tahun 2023 bulan Mei tanggal 16 nih harga tertingginya. Sekarang harga tertingginya 1800-an ya. Nah bisa menembus ke sini, bisa melebihi, iya bisa melebihi. Ini tahun berapa ini? Tahun 2022, 2023, sekarang 2024-nya di akhir ya. Di akhir bukan di akhir, di bulan April. Nah jadi semasa-masa ini mungkin mereka akan menurunkan tensinya dulu, tapi secara global, secara keseluruhan dia posisinya uptrend. Jadi kemungkinan keturunan lagi mungkin tidak akan terulang kalau tidak ada istilahnya sesuatu hal gitu ya. Bisa penurunan bisa sampai 1200, tapi ke arah situ udah 1 2 sudah tidak dikasih, kayaknya sudah tidak dikasih teman-teman ya. Makanya jangka pendeknya kan ini untuk mengejar jangka pendeknya aja teman-teman. Jangka pendek, ini posisi di atas, cuman jangka pendeknya aja bisa ke 1000 berapa ini, 1300 paling teman-teman kalau dikasih juga ya. Ini udah bagus teman-teman ya. Target saya hanya ke angka berapa, 1600-nya aja ya. Untuk 1630 itu untuk kenaikan harus melewatinya. Target sesungguhnya ada di angka 1640-an ya. Tinggal turunin aja. Ini juga udah kesentuh sebenarnya, udah kesentuh sama shadow. Cuma saya bilang harus sama body, jadi harus mengulang lagi dari awal. Kita harus konsisten dengan yang namanya teman-teman, prinsip ya. Harus ketembus gitu. Shadow enggak, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kayak kemarin sih yang harusnya walaupun kata saya belum tertembus, cuman kata saya juga kalau mau langsung harus di take profit, turunin 5 tick ya, minimal 5 tick. Kalau ada yang istilahnya harga pucuk, beli di harga pucuk, artinya teman-teman nanti mungkin bisa take profit gitu. Tapi kalau yang dari bawah, minimal ketika dia ke atas ya, teman-teman sudah ambil duluan gitu kan. Kalau berdasarkan teori daripada take profit ya. Pokoknya setiap kenaikan tembus sini ya, teman-teman. Contoh. Teman-teman udah ngambil contoh di sini ya, atau enggak MA10-nya udah mulai di bawah kena, kalian teman-teman ngambil. Target kan saya di angka 1620-an ya, 1630 lah. Turunin teman-teman 5 tick. 1620 1630 berarti 5 tick 25 ya. Nah, area-area sini teman-teman. Nah, mungkin kalau 10-an berarti ya area sini lah 5 tick ya. Nah 1600 pas, udah sampai situ. Contoh teman-teman kalau mau ke arah 1550-nya turunin 5 tick lagi. Nah mungkin ke arah sini. Jadi targetnya emang harus terlewati di sini. Cuman udah saya cuma segini aja udah cukup. Saya juga udah segini udah cukup. Nah trading yang berhasil itu ada trading yang merasa cukup teman-teman. Karena kalau udah merasa cukup udah. Kalau punya ambisi besar teman-teman dalam sebuah trading boleh, tapi memakai RDN yang berbeda. Itu akan lebih bijak lagi. Yang ini simpan dari bawah, saya tidak akan jual. Tapi yang ini cenderung jual dong. Pakai RDN yang kedua tuh, yang buat istilahnya
psikologis teman-teman biar pingin jualan aja gitu, pakai RN ketiga lagi. Jadi teman-teman nanti punya masing-masing harga, ada yang harga paling bawah, di tengah, di akhir. Nanti mungkin yang di tengah itu tinggal tektokan, ini saya mau udah punya ini, yang di bawah itu udah santai aja gitu, tinggal nerima dividennya aja. Yang ini buat tektokan aja. Jadi dalam satu emiten aja teman-teman bisa berbagai trading, bisa jangka panjang, bisa jangka menengah gitu ya. Seperti itu teman-teman ya untuk tradingnya. Tapi untuk akranya seperti itu aja. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu ya saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi ya. Oke teman-teman, ciao ya.